Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 4 ya. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini nanti salah satu jawaban di pembelajaran 4 saya carikan sekalian. Ini adalah playlistnya ya. Dengan menggunakan playlist ini maka pembelajaran akan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Maka gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Kemudian untuk ini yang pakai HP mungkin ya, linknya agak susah diklik atau di tap, masuk aja ke channel ya. Di channel baru dicari playlistnya kelas 6 buku tematik. Nanti pembelajarannya urut, jadi enak ya. Ada halamannya, ada ininya apa, tema berapa gitu. Pak Ali juga ada ini apa, janji ya. Di pembelajaran 3 ada kolom yang belum saya isi, akan saya isi sekarang karena ini browsingnya butuh banyak ini. Ya ini, ya bersama kelompokmu carilah buku referensi di perpustakaan sekolahmu, lalu cari informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN berbagai bidang pendidikan, pangan, sosial, kesejahteraan, pariwisata. Nah, apa saja? Ini Pak Ali sudah bikin catatan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pendidikan. Karena di sini akan banyak, jadi saya mulai dari sini saja. Saya khawatir tempatnya nggak cukup. Ya, di bidang pendidikan, ini adalah masing-masing saya carikan 3 poin ya, tiga kegiatan. Yang pertama ya, di bidang pendidikan adalah implementasi ya, implementasi ASEAN ya, ASEAN ASEAN kredit ya, implementasi dari ASEAN Credit Transfer System ya, ASEAN kredit. ASEAN itu huruf besar semua ya, singkatan ASEAN Credit Transfer System. Transfer System. Yang kedua adalah pembentukan 56 pusat studi ya, pembentukan 56 ya pusat studi ASEAN, pusat studi ASEAN ya. ASEAN itu huruf besar semua harusnya. ASEAN di berbagai program perguruan tinggi Indonesia, di berbagai program perguruan tinggi Indonesia. Kemudian implementasi ya, implementasi inisiatif ya, inisiatif ya, inisiatif East Asia ya, East Asia Vision Group ya, kalau nggak salah seperti itu. 2 ya, di antaranya ya, di antaranya rencana pembentukan, ada singkatannya ini, CEAVG2.
Jadi CEA VG2. CEA ya, CEA VG2 East Asia Vision Group 2. Ya. Vision atau vocation ya, lupa saya. Kemudian di antara rencana pembentukan jaringan Universitas Asia Timur, di antaranya rencana pembentukan pembentukan jaringan Universitas Asia Timur. Asia Timur. Oke. Kemudian setelah pendidikan sudah ya, pangan sekarang. Dalam bidang pangan nanti akan ada 3 juga ya. Jadi sebenarnya lebih dari 3, cuman Pak Ali pilihkan 3 karena banyak ini poinnya. Ya, sebagai negara penyedia cadangan pangan. Nah, sebagai negara penyedia cadangan pangan. Kemudian menyepakati kerangka kerja kerangka kerja ketahanan ya, pangan terpadu ya, ASEAN atau AIFS. Ya, singkatannya adalah Integral Food Security. Integral itu terpadu ya, integral ini artinya terpadu, food artinya makanan, security keamanan. Yang C adalah menyepakati aksi strategis ya, ketahanan pangan ASEAN ya. Ini disingkat SPAFS ya, artinya adalah Framework and Strategic Plan Action, ini C ya, Action on ASEAN Food Security. Pangan sudah, sekarang kita akan lihat lagi apa yang kita sosial. Di bidang sosial, ini banyak ini ya. Buat tempatnya cukup kok kelihatannya. Mendukung pembentukan yang A,
mendukung pembentukan ya ACWC ASEAN. Ya. Commission on the promotion komisi ya, M-nya double ya, on the promotion ya and protection of the right of women and children, of the right of women and children. Nah, komisi artinya ya komisi perlindungan ya, perlindungan wanita dan anak-anak Yang C, Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ASEAN Regional RIS. ASEAN Regional Risk and Vulnerability. Assessment. RVA aja, regional RVA. Oke. Menjadi tuan rumah. Loh, ini baru B, ini bukan C, ini B. Nah, sekarang yang C masing-masing 3 ya. Menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan ya Ambon Disaster Response Exercise 2016. Kemudian di bidang kesehatan dan pariwisata. Kesehatan dulu ya. Kesehatan ya. Di bidang kesehatan sekarang. Ketua ASEAN Health Cluster. Health Cluster 1. Ya, promoting healthy lifestyle. Ya, menghasilkan dokumen ya, program kerja
ASEAN Health Cluster 1, Health, ya, ASEAN Health Cluster 1, ya, yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai kerjasama, ya, berbagai kerjasama terkait promosi gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat, ya, 2020. Yang C, menjadi wakil ketua ya, vice chair. Wakil ketua itu bahasa Inggrisnya vice chair, ya. SOMHD, ya, senior official meeting on health development. Nah, apa itu? Ya, periode 2018-2019. Oke. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Ya, kita kasih garis batas ya. Pariwisata, membuka pusat promosi ASEAN, membuka pusat promosi ASEAN, kemudian pertukaran berita antar negara-negara ASEAN, berita antar negara ASEAN. Yang C adalah implementasi SOMRI, ya, senior official, ya, responsible. Nah, responsible. For information. Nah, I-nya belum. For information. Responsible for information. For ya, masih ada space, bisa yang ke D saya tambahkan, masih ada space di sini, ada tempat. Implementasi AMRI ASEAN, ya, minister responsible, ya, on information. Sudah.
kita masuk ke pembelajaran 4. Oke, Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat pada tubuh dan bau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut ini cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Selain itu juga menjadi tempat hidup bakteri. Ya, gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab dan pada pakaian dalammu. Ya. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil, gunakan air bersih, setelah dibasuh keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini wujudkan rencana karya itu, buatlah sebagus mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Bacalah teks pidato Sudin berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita saling berbagi. Ini sebenarnya sebelum ini harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang sehat walafiat, dalam suasana yang menyenangkan dan dalam kondisi sehat walafiat. Ya, bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baru masuk ke sini. Selamat pagi Bapak-bapak, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting. Karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan, kita juga dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya anak dari Indonesia Timur, bahkan kepala sekolah saya Pak Weli juga berasal dari sana. Saya tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-murid yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi saya, sekolah di pelosok kabupaten bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini. Karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya.
Kepala sekolah kami memiliki cara cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RT dan Ketua RW hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman, saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Pidato yang luar biasa ya. Tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda centang apa kolom berikut sesuai. Teks pidato memiliki bagian pembuka. Ya, pembukanya belum. Ya, cuman selamat pagi saja. Kita akan saling berbagi cerita. Pembuka. Salam yang belum ya. Pembukanya sudah ada pembuka. Ini bisa dianggap sebagai pembuka. Ya, ini pembuka. Salamnya yang belum. Terus doa itu belum. Jadi biasakan pidato itu syukur ya. Jadi ucapan syukur yang belum di sini adalah salam pembuka, dan ucapan syukur. Ya, kita biasakan diri untuk syukur ya. Mungkin bagi yang kalau audinnya, hadirinnya itu kebanyakan muslim, bisa ditambahkan sholawat dan salam ya. Itu yang kurang ya. Bagian inti jelas tadi, intinya adalah persatuan ya. Pentingnya persatuan. Jadi intinya itu ya hampir keseluruhannya ya. Ini adalah inti, dari mulai awal sampai akhir sini adalah inti. Ya, ini adalah inti sampai ini inti. Ya, intinya banyak memang ya. Bagian isi teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Ya, topik yang dibahas dengan lengkap ini adalah pembahasan topik. Ya, pembukaan ini adalah pembahasan topik. Sebelum masuk ke isi dibuka dulu. Ya. Kayak nanti akan membicarakan apa diberitahukan dulu. Bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik ya. Dia mencontohkan dirinya sendiri malah. Ya, contohnya Sudin mencontohkan dirinya sendiri. Pengalamannya sendiri. Nah, kalau bisa memang untuk contoh pengalaman pribadi, biar kita benar-benar mampu merasakan, menyampaikan itu emosinya pas. Emosi itu bukan marah lah ya, emosi itu perasaan. Teks pidato memiliki bagian penutupnya. Penutupnya adalah ini adalah penutup. Itulah pengalaman saya, ini penutup. Ya, penutup. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. Nah, kita lihat, ajakan itu ditandai dengan kata marilah. Kita lihat, apakah ada? Itulah pengalaman saya, bagaimana cerita. Ya, ada ajakan enggak ini? Kita lihat lagi. Dengan adanya persatuan, pula kita belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami, ya. Bagi sekolah pelosok kabupaten Bukalani Muda, namun di belakang saya itulah mengapa saya sudah merasakan tidak ada ajakan ya. Bagaimana cerita teman-teman, saya ingin mendengar dan belajar. Wah, ini permintaan ya, bukan ajakan. Tidak ada ajakan di sini ya, tidak ada. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman. Saya akan menyampaikan kisah saya, lalu saya akan belajar kisah teman-teman. Ya, permintaan ini. Ya, menurut saya dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada, ya, tidak ada ini.
ayo, marilah itu ya, yuk, mari, itu tidak ada di sini. Ya, tidak ada ya. Tidak ada. Kalau ini tidak ada. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembicara, iya. Jadi menginspirasi untuk bersatu dan bekerja sama. Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku, iya. Jadi ajakan yang tidak ada. Oke. Ya, sebenarnya kalau diberi marilah kita, di sini ucapan syukur ini bisa ada ajakan ya. Marilah kita bersyukur ya. Itu. Atau biasanya kan mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas hidayah dan inayahnya. Oke, kita lanjutkan. Kamu dapat menuliskan kesimpulan penilaianmu di bawah ini. Ya. Kesimpulannya adalah pidato yang disampaikan Sudin, ya, baik ya, Sudin ya, isinya baik ya, baik dan menginspirasi. Hanya saja ya tidak dituliskan, atau yang jelas pidato tadi hanya saja tidak diberi salam pembuka, hanya saja ya, belum tidak ada salam pembuka ya, hanya saja tidak ada salam pembuka dan ajakan untuk bersyukur di awal pidato ya. Kemudian salam penutup, apakah ada salam penutup? Kita lihat apakah Sudin memberikan salam penutup. Ya, itulah pendapat saya. Bagaimana cerita teman-teman? Saya ingin mendengar dan belajar dari cerita. Terima kasih. Ini sebenarnya ada penutupnya ya. Salam penutupnya, salamnya tidak ada. Ya, mungkin secara umum itu biasanya ada salam ya. Jadi salamnya memang biasanya salam yang bersifat agamis ya. Diawali bersyukur di awal pidato dan di akhir pidato. Pidato tidak diakhiri dengan salam. Salam itu doa sebenarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semoga kayak kesejahteraan itu terlimpah di antara kita semua. Jadi intinya itulah. Ya, jadi kata bahasa Indonesia yang mewakili ya salam sejahtera. Itu sama sebenarnya ya. Ya, kerjasama di bidang sosial budaya Indonesia kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN, ASEAN Social Cultural Community (ASCC). Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Ya. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, pengembangan dan sumber daya manusia. Nomor 3. Meningkatkan perlindungan lingkungan. Nomor 4. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kemudian kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain, ya, yang pertama pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, ya, 2 festival lagu dan lomba nyanyi negara-negara ASEAN, dulu ada Asia Bagus, ya, kerjasama promosi pariwisata, ya, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi, radio, dan
penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Bersama kelompokmu carilah informasi mengenai tahun ya dan tempat pertama ya SEA Games pertama dan 5 yang terakhir. Ya ini pertama sudah ya, 5 yang terakhir ya kita lihat di sini 1 2 3 1 2 3 4. Ya mungkin yang kita mulai dari yang sini aja yang terakhir ya. 5 yang terakhir 1 2 3 4 ya 5 yang terakhir ya. 5 yang terakhir kita Pak Ali tadi sudah browsing ya dan menemukan apa ini 5 yang terakhir berarti yang keberapa ini yang terakhir akan datang ini terakhir 2019 berarti ya 2019 di Filipina Manila ya. Oh ini masih oh ini sudah kan 2019 ya. Oke, Filipina Manila. Oh, yang keberapa tadi? Yang ke 30. Ya, yang ke 30. Ya, ini yang ke 30. X-nya ada 3. 2019 di negara Filipina Manila. Ya. Kemudian sebelumnya ada di 2017 Malaysia Kuala Lumpur. Ya. 2017 Malaysia Kuala Lumpur. Ini Y ya. Kuala Lumpur. Ya, berarti ini 19 X itu 20 ya, IX itu 19. Berarti nanti XX IIX gitu ya. Ini X IIX 18 bukan gitu. Ya. Salah Pak Ali. VII 18. V ini 8. Ini 10, 20 terus 17. Ini 18 itu 3, 17, nah ini nanti XX VI. Nah gini ya. Berarti ini mundur 2 tahun, 17 2 tahun 2015, mundur 2 tahun berarti 2013, ya mundur 2 tahun 2011, nah nanti terus 2009. 2015 di mana? 2015 Singapura, kota Singapura, ya di Singapura kotanya juga Singapura. Singapore, ini tulisan bahasa Inggrisnya ya. Kemudian 2013 di mana? 2013 Myanmar, Pidau. Wah, agak susah ya. Myanmar. Ya. Waduh, tulisannya gimana ya tadi? Pidau. Nah, oke, satu lagi 2011. 2011 ada di Indonesia ya, Jakarta dan Palembang. Indonesia, Jakarta dan Palembang. Jakarta dan Palembang. Oke. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Kita telah belajar pidato tadi ya, pidato. Kita juga belajar tentang kerjasama ASEAN. Apa yang dapat aku lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bersama teman-temanku? Ya, yang bisa untuk sering melakukan kegiatan bersama. Melakukan kegiatan bersama. Ya, tolong menolong
menolong antar teman, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan ras, suku, dan agama. Nah, paling tidak ini ya, masih banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan, main musik bersama, mempelajari lagu daerah, banyak. Bersama orang tuamu, identifikasilah cara-cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluargamu. Saling menghormati, saling menyayangi, ya, saling menghormati, saling menyayangi, ya, saling menolong, dan lain-lain. Ya, kita sudah sampai halaman 90, pembelajaran 5 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.